Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mades dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mengalami anak Anda ini alergi gitu ya? Entah mungkin karena habis makan atau mengonsumsi minuman tertentu gitu ya. Hingga akhirnya kayak ada gatal-gatal, merah-merah, ruam-ruam gitu ya. Mungkin karena ya makanan juga, minuman, asap, debu dan lain sebagainya. Terus kita kepikiran sebenarnya anak-anak ini kalau mengalami alergi ini penyebabnya apa sih gitu ya. Terus kita sebagai orang tua kan kadang bingung ya. Harus mengatasi alergi pada anak gimana. Kadang-kadang anak nggak ngomong apa-apa tiba-tiba udah parah banget gitu ya. Nah mengatasi yang tepat seperti apa, karena kita juga orang tua pasti lah ya kita menyadari kadang-kadang susah banget ya untuk ngajakin anak-anak untuk diobati. Karena ya namanya anak-anak pasti kalau lagi sakit karena alergi dan lain sebagainya pasti mereka akan sedikit rewel gitu ya, atau bahkan rewel banget. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana sih cara mengatasi alergi pada anak. Nah ngomongin tentang anak-anak, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar balita atau anak-anak ya, bayi di bawah 5 tahun. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa. Cepat membaca tanda balita pintar. Gini, mungkin dulu mungkin ya generasi baby boomers itu sekolahnya ya dimulai dari SD kelas 1. Nah, ini adalah step di mana mereka mulai belajar baca tulis gitu ya, mulai A, B, C, 1, 2, 3 mulai belajar membaca dan belajar berhitung, very basic gitu ya, basic banget. Nah kalau sekarang itu kan nggak ngerti ya, karena tuntutan zaman, TK, PAUD gitu ya, atau kelompok belajar gitu ya, akhirnya membuat banyak anak-anak tuh yang sekarang udah mulai pinter banget ya. Bahkan mereka masuk TK pun banyak yang udah mulai bisa membaca. Tapi pertanyaannya gini, apakah ketika anak terutama balita gitu ya yang sudah pinter baca, ini indikasi bahwa si anak ini pinter nih gitu ya, intelijensinya bagus nih gitu. Atau sebenarnya ada sesuatu yang mungkin terlalu dipaksakan gitu ya, belajar di awal usia banget, atau sebenarnya it's normal. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Balita harus tidur sepanjang malam. Ya nature-nya balita, nature-nya bayi, nature-nya anak-anak adalah mereka lebih banyak tidur ya. Waktu mereka habiskan 24 jam itu lebih banyak, 50% lebih untuk tidur ketimbang yang lain. Meskipun ada juga mungkin ya balita-balita atau anak-anak yang jauh lebih aktif, hiperaktif, bahkan untuk disuruh tidurnya susah banget. Tapi kalau konteksnya adalah malam, jadi anak-anak atau balita ini katanya harus tidur lebih banyak di malam hari. Apakah demikian atau sebenarnya boleh balance kok antara malam ataupun siang gitu ya. Apa perbedaannya antara tidur malam sama tidur siang dan durasinya yang pas seperti apa? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Sering mengamuk tanda balita nakal. Kayaknya jarang banget ya kita menemukan balita atau anak-anak yang nggak suka ngamuk. Apalagi kalau sampai sorry tuh sih kayak tantrum gitu ya. Itu kan bikin orang tua agak bingung gitu ya. Aduh gimana nih ngatasin anakku gitu ya. Suka ngamuk, suka marah-marah, suka nangis, suka rewel dan lain sebagainya. Nah identik di pikiran kita gitu ya. Ketika anak suka ngamuk, suka rewel, suka nangis, suka marah-marah segala macam. Pasti kita langsung berpikir, atau orang lain gitu yang ngeliat anak kita suka begitu. Mereka pasti bilang, duh bun anaknya nakal ya gitu kan. Jadi ketika ada balita, anak-anak gitu yang suka rewel, suka ngamuk, itu kita selalu mengkonotasikannya sebagai anak yang nakal seperti itu. Tapi terkadang juga kita pernah mendengar ya, sebenarnya anak ngamuk, anak rewel itu sebenarnya mereka punya sesuatu yang ingin mereka sampaikan tapi mereka nggak bisa gitu ya. Jadi apakah ini indikasi mereka ingin menyampaikan sesuatu tapi mereka nggak bisa instead of being nakal gitu ya, atau sebenarnya memang mereka beneran nakal makanya mereka suka ngamuk, suka marah-marah nggak jelas gitu ya. Nanti akan kita tanya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Balita diam berarti baik-baik saja. Nah ini kebalikannya dari poin yang barusan, dari poin yang ketiga. Harapan kita sebagai orang tua adalah kayaknya hidup itu peaceful banget kalau anaknya itu nggak rewel, nggak suka ngamuk, nggak suka tantrum, anaknya diem-diem baik gitu ya, diem-diem aja gitu. Tapi kadang-kala ada yang bilang, harus waspada bun kalau anaknya diem-diem aja barangkali ada sesuatu. Nah ini kan jadi dilematis juga ya, buah si malakama sebenarnya harusnya aktif atau diem nih gitu ya. Nah kita selalu berpikiran ya anak yang diam berarti dia ada anak yang bijak, anak yang baik, anak yang gak neko-neko gitu ya. Gak bikin repot orang tuanya. Tapi kan kita nature-nya anak-anak adalah mereka suka main, mereka suka ini itu segala macam. Nah
kita akan tanyakan nanti ke dokternya gitu ya, apakah memang anak yang diem ini baik-baik aja atau ya memang karakternya mungkin begitu Bun, atau ada sesuatu mungkin sakit atau lain yang mereka nggak bisa ngomong. Nah nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang kelima pemirsa. Balita cenderung makan makanan bervariasi. Gini, namanya balita itu kan ya mereka sedang mencoba-coba ya. Namanya orang tua juga kadang-kadang aduh apalagi menemukan balita yang picky eater banget gitu ya. Nah, tapi di balik picky eater itu kita juga kadang-kadang menemukan bayi, balita, anak-anak yang mereka itu harus makan bervariasi seperti itu atau suka makan bervariasi. Nah, nanti kita akan tanyakan ke dokternya gitu ya. Apakah memang balita ini nature-nya mereka adalah harus disediakan makan bervariasi, bagaimana dengan anak picky eater? Nah, itu dia ya beberapa mitos, fakta seputar balita dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mitos fakta seputar balita yang kalau kita lihat ya pemirsa ya itu gapnya gitu antara balita di zaman baby boomers, balita di zaman generasi 90-an sama bayi yang sekarang gitu ya. Itu kayaknya gapnya jauh banget karena mungkin terpengaruh dari teknologi juga ya gitu ya. Mungkin dulu teknologinya masih 1.0 gitu ya. Sekarang udah 4.0 bahkan getting closer ke 5.0 gitu ya. Jadi kayak oke gitu. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan ini gapnya harus seperti apa. Termasuk dengan mitos fakta kita hari ini seputar balita. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Rizal, apa kabar dok? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar anak-anak ya. Seputar ya apa sih yang terjadi pada anak-anak kita atau balita kita gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua agak bingung juga how to treat anak-anaknya gitu ya. Nah sebelum kita membahas tema besar kita hari ini seputar alergi pada anak, gimana cara mengatasinya. Kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar balita ya dok. Yang pertama adalah cepat membaca tanda balita pintar. Nah gitu ya, ini kan seperti tadi aku opening ya dok ya. Kayaknya gap antara baby boomers sama yang sekarang itu jauh banget. Kalau dulu mungkin anak-anak sekolah itu mulai dari SD kelas 1 bener-bener real ya. Belajar A, B, C, 1, 2, 3 gitu. Kalau sekarang kayaknya belum masuk sekolah aja mereka udah cas-cicus ya bacanya. Apalagi nggak usah baca deh. Handphone gitu ya. Gadget, gawai, itu mereka bisa loh. Udah tahu ini perintahnya apa, petunjuknya. Itu sih keren banget. Tapi kalau kita ngomongin tentang dari sisi si anaknya sendiri atau balitanya cepat membaca, ini berarti tandanya si anak ini pintar apa nggak sih dok? Terima kasih. Itu cepat membaca. Sebenarnya membaca ini merupakan salah satu tanda perkembangan dari seorang anak. Tapi itu hanya salah satu saja. Karena kita nggak bisa bilang kalau dia bisa baca langsung jadi pintar, tentu tidak. Karena secara umum kalau kita melihat perkembangan seorang anak itu ada 4 aspek utama yang kita nilai. Yang pertama tentu kemampuan berbahasa, membaca salah satunya, membaca, kemudian berbicara, kemudian yang aspek kedua adalah motorik kasar. Motorik kasar itu dia berjalan, berlari, melompat, bermain. Yang ketiga itu motorik halus, yaitu gerakan tangan seperti mengambil barang, memainkan kubus, kubus, mengenali bentuk-bentuk ini, memasukkan ke dalam kotak. Dan yang terakhir aspek personal sosial, yaitu bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya, bagaimana dia belajar memakai baju, melepas baju, dan yang lain-lain. Jadi kalau dibilang membaca tanda pintar, mungkin bisa, memang anak yang cepat membaca mungkin memang pintar anaknya, tapi nggak bisa dibilang pasti jadi pintar. Oke, mungkin bisa menjadi salah satu indikatornya tapi bukan indikator utama karena ada beberapa indikator penting lainnya yang harus masuk kategori apakah kita bisa mengindikasikan bahwa anak ini pintar atau tidak hanya dari sekadar membaca. Betul dia masuk tapi ada faktor-faktor yang lain gitu ya dok ya. Oke, kayaknya memang sekarang anak-anak balita semuanya udah bukan lagi pandai baca ya.
pandai menuruti petunjuk di handphone itu udah keren banget, nggak tahu ya, itu perkembangan luar biasa, teknologi juga berperan di dalamnya dok ya. Oke dok, yang kedua, balita harus tidur sepanjang malam. Nah ini mitos atau fakta sih dok? Untuk balita sendiri kan rentang usianya luas ya. Kalau dia usia di bawah 4 bulan masih bayi sekali, di bawah 4 sampai 6 bulan itu biasanya dia akan sering terbangun untuk minum. Karena memang kebutuhan minumnya banyak ya dan bayi akan cepat lapar. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, memang biasanya akan tidur malam lama sampai pagi. Itu suatu hal yang normal, justru baik. Kenapa? Karena ada yang hormon namanya hormon pertumbuhan, growth hormone, itu muncul terutama dia dikeluarkan oleh otak terutama di waktu-waktu subuh, sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi. Oleh karena itu, untuk balita sendiri secara umum dari usia 6 bulan sampai 5 tahun, tentu ya akan lebih baik kalau dia bisa tidur sepanjang malam, tidak terganggu tidurnya. Begitu. Oke ya, jadi tergantung juga pada usia si balitanya itu sendiri ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Nah ini ya, sering mengamuk berarti tanda bahwa si balita atau anak ini nakal nih ya. Ini anak ini suka ngamuk, waduh udah kalang kabut ini orang tuanya. Dan selalu identik di masyarakat kita, pokoknya kalau anak suka ngamuk, suka rewel, udah langsung alam bawah sadar kita nyebut bahwa si anak ini pasti nakal. Gimana tuh dok? Atau sebenarnya bukan nakal sih, mereka punya keinginan yang nggak tahu harus mengungkapkannya gimana dok? Iya betul sekali. Seorang anak apabila dia mengamuk atau dalam istilahnya yang sering disebutkan ini tantrum ya. Kalau tantrum itu artinya sudah kelewatan. Namun kalau anak menunjukkan emosinya itu suatu hal yang normal, justru kita justru harus sebagai orang tua harus mencari tahu mengapa dia seperti itu. Apa sih maunya dia? Tujuannya apa dia seperti itu, bukan suatu ini ya, bukan suatu pertanda anak itu nakal. Justru anak dikatakan nakal apabila dia sudah mengganggu sekitarnya, dia sudah melakukan hal-hal yang seperti merusak atau bagaimana. Itu mungkin bisa dikatakan nakal, namun tidak boleh langsung bilang kalau dia ngamuk langsung dibilang oh nakal nih, enggak. Harus dikenali dulu anaknya maunya apa begitu. Ya jadi memang nakal ini identiknya kalau akhirnya mengganggu lingkungan sosial di sekitarnya gitu ya. Tapi kalau mungkin kayak tantrum atau rewel karena untuk keinginan pribadinya tidak merugikan yang lain. Nah ini peran orang tua sebenarnya jangan langsung mencap bahwa anaknya ini nakal. Tapi mungkin ada keinginan yang mereka nggak bisa atau takut untuk mengungkapkan ke orang tuanya. Nah ini pinter-pinternya, bijak-bijaknya kita orang tua untuk ngobrol sama anak kita gitu ya. Meskipun mungkin kita sibuk, buka usaha, kerja, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Nah ini kebalikan dari yang mengamuk nih ya. Balita atau anak-anak diam itu berarti anak-anaknya baik-baik saja. Nah ini kan harapan banyak orang tua ya, anaknya nggak rewel, nggak ngamuk segala macam, diam terus. Tapi apakah anak yang diam ini selalu baik-baik saja atau ada, wah harus diwaspadai bun gitu ya kalau anak-anak diam terus malah justru kita jadi curiga ada apa sama anak saya gitu dok? Belum tentu. Seorang anak apabila dia diam, dia anteng, biasanya dibilang wah baik-baik aja nih anaknya. Enggak juga. Yang kita lihat biasanya keseharian dia. Tentu setiap anak berbeda ya, dia punya kebiasaan. Ada anak yang memang lebih suka diam, lebih tenang begitu kelihatannya. Ada yang gerusa-gerusu nggak bisa diam, ada yang aktif sekali. Namun apabila seorang orang tua bisa, kan kita ngelihat anak sehari-hari ya, dia yang justru kita lihat itu dia aktif atau aktif dalam arti penasaran nggak dengan sekitarnya, penasaran dengan, terlihat kok dari matanya bagaimana dia penasaran dengan benda-benda baru, dia melihat kebiasaan orang tuanya. Jadi apabila dia diam, kalau memang dia aktif dalam artian dia fokus ke hal-hal baru, dia tampak seperti apa ya namanya, eager. Jadi dia senang, dia penasaran begitu. Muncul rasa penasaran seperti itu, berarti memang betul baik-baik saja. Tapi kalau dia diam
tapi nggak kelihatan seperti itu, justru harus dikhawatirkan. Kenapa nih, lagi sakit kah, atau lagi rasa apa, atau dia mungkin kurang perhatian, atau bagaimana. Begitu. Atau mereka mungkin ada kejadian apa yang bikin mereka takut, akhirnya mereka diam. Nah ini juga lagi-lagi ya, entah itu mengamuk atau diam, orang tua tuh wajib, mungkin kalau ada perubahan yang tiba-tiba juga gitu ya dok ya, dari yang aktif tiba-tiba diam, atau yang biasa diam tiba-tiba aktif. Nah itu dua tanda yang orang tua tuh harus peka gitu ya dengan perubahan yang terjadi pada anaknya. Oke dok, yang terakhir, balita atau anak-anak ini cenderung makan makanan bervariasi. Ya ini mitos atau fakta? Sebenarnya kan gini, anak-anak atau balita itu kan kadang-kadang kita menemukan anak-anak yang picky eater gitu ya. Picky eater itu juga mungkin berkebalikan dengan anak-anak yang suka makan gitu ya. Suka memvariasikan makanannya, sebentar-bentar bosen sama ini, pengen cari yang lain. Atau gimana sih dok kalau nature-nya si anak-anak atau balita sendiri? Jadi pada anak itu memang ada yang dinamakan food preference, dia punya kesukaan lebih ke arah mana. Setiap anak tentu berbeda. Ada anak yang memang bisa makan semua yang dikasih dia mau makan, semua yang dikasih dia penasaran, dia mau makan. Ada juga yang memang pilih-pilih, ada yang memang nggak mau. Kalau untuk picky eater sendiri sebetulnya merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada seorang anak. Kenapa? Karena seperti kita tahu setiap orang berbeda ya, dia punya keinginan suka makan ini, suka makan itu. Demikian pada anak. Namun kalau anak dengan picky eater, tentu misalnya dia nggak suka suatu jenis makanan, jangan langsung dia nggak suka ini nih, langsung nggak dikasih sama sekali. Jangan, justru harus tetap dikenalkan, diberikan berulang-ulang, bisa sampai 10 kali, 15 kali di hari-hari yang berbeda. Karena tujuan kita pada saat dia baru mulai makan itu untuk mengenalkan tekstur dan jenis-jenis makanan ke dia. Yang kita harus khawatirkan justru bukan picky eater, yang lebih kita khawatirkan yang namanya selective eater. Ada lagi selective eater, itu artinya dia tidak mau makan satu jenis makanan, satu jenis grup makanan. Misalnya anak selective eater dia nggak suka makan daging, semua jenis daging dia nggak mau makan. Atau anak nggak suka makan sayur, semua sayur dia nggak mau makan. Itu yang kita lebih takutkan. Kenapa? Karena risiko menjadi kekurangan gizi itu tinggi sekali pada anak dengan selective eater. Nah itu dia ya, jadi lagi-lagi lah ya peran orang tua gitu ya untuk mengenalkan sedari dini. Tapi jangan terlalu memaksakan, malah nanti anaknya juga bisa trauma gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Rizal. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita akan berbincang seputar gimana sih cara mengatasi alergi pada anak. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara mengatasi alergi pada anak. Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua ya, karena bingung gitu ya. Nggak ngerti gitu ya, bahkan mungkin faktor pemicu alerginya pun orang tua nggak ngerti gitu ya. Tiba-tiba kok anaknya gatal-gatal, merah-merah, ruam-ruam, ini segala macam, anaknya rewel. Aduh udah bingung ya, karena nggak ngerti abis makan ini ya, apa kena ini ya, apa kena ulat bulu gitu ya. Banyak sekali muncul. Nah hari ini dikupas tuntas, makanya jangan kemana-mana ya. Dan Anda kalau punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya dimaksud dengan alergi ini apa sih dok? Kan selama ini mungkin alergi sebatas gatal-gatal gitu ya. Kita orang awam tahunya begitu gitu. Nah alergi ini sebenarnya apa sih dok? Kalau kita berbicara alergi kan mungkin kita ngomongin dengan ada sesuatu yang masuk dalam tubuh sehingga membuat ya seperti gatal-gatal dan lain sebagainya, alergi lah ya gitu. Nah itu hubungannya dengan imunitas tubuh kita seperti apa dok? Kalau alergi itu apa dan apa ya maksudnya imunitasnya itu memang benar-benar nggak merespon atau gimana sih dok? Terima kasih. Untuk alergi sendiri, alergi ini sebenarnya merupakan suatu reaksi hipersensitivitas dari imun tubuh kita terhadap sesuatu. Sesuatu ini apa? Sesuatu pencetus. Pencetus ini yang dinamakan dengan alergen, yaitu suatu zat apapun itu yang dapat mengakibatkan anak menjadi alergi. Gitu. Kalau itu sih untuk alergi. Berarti ini selalu erat kaitannya dengan zat alergen gitu ya dok ya. Berarti zat alergen ini sendiri maksudnya datangnya dari luar
Atau memang dalam tubuh anak ini sudah ada gitu, tapi dipicu lagi juga dengan faktor eksternal gitu dok? Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk alergen ini sebetulnya dari luar. Namun dia kalau sudah muncul reaksi alergi artinya sudah bukan paparan yang pertama kali. Kenapa? Karena tubuh mengenali dia sebagai alergen. Jadi pertama kali anak terkena alergen yang memang dia akan menjadi alergi, tidak akan muncul gejala. Namun saat dikenalkan lagi ke anak itu alergi tersebut akan muncul gejala yang dinamakan alergi. Begitu. Oke. Dari luar. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang alergi pada anak dok, maksudnya ada nggak sih jenis-jenis alergi pada anak? Kan mungkin ada anak-anak orang tua yang berpikirnya anak-anaknya kadang-kadang gatal, kadang-kadang ruang merah, bintik-bintik dan lain sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya manifestasinya si alergi atau mungkin jenis-jenis alerginya dok? Atau tergantung penyebabnya juga gitu? Untuk jenis alergi sendiri pada anak, penyebab-penyebab alergi terus secara umum yang kita nilai apabila dok anak dengan alergi ini apa yang kita cari, ada 3 penyebab utama, sumber utama dari alergi, yaitu ingestan, yaitu yang dimakan oleh dia yang masuk ke dalam mulutnya saluran pencernaan, atau inhalan, itu yang dihirup oleh dia, udara atau debu atau apapun itu, dan yang terakhir kontak, jadi yang terkena ke kulitnya dia. Secara umum 3 itu yang kita cari untuk alergennya apa nih gitu. Oke. Nah kalau melihat yang selama ini terjadi ya dok ya, kan selalu yang benar-benar kelihatan di mata banget adalah di kulit ya, gitu ya. Entah habis makan apa atau kena apa, itu yang muncul ya mungkin karena gatel-gatel ya. Tadi sering aku sebut juga ya, ada ruam-ruam, bintik-bintik merah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya di bagian mana sih di tubuh kita yang rentan banget muncul efek dari si alergi ini sendiri? Apakah memang benar-benar di kulit dan mungkin di tangan atau di badan atau di kaki, atau memang akan munculnya di daerah situ gitu dok? Sebenarnya reaksi alergi ini bisa di mana saja di tubuh. Namun yang paling mudah dilihat salah satunya di kulit, di mana kulitnya jadi kering, merah-merah, bintik. Kemudian bisa juga di mukosa apa? Mukosa saluran pencernaan, mukosa saluran pernafasan. Gejalanya seperti mulutnya jadi merah, bengkak bibirnya, atau hidungnya jadi merah, meler, tersumbat. Bisa juga matanya, kelopak matanya jadi bengkak, merah. Nah itu paling sering sih yang bisa dilihat kalau pada anak itu dari kulit dan dari wajahnya dia. Oke, dari kulit dan wajahnya. Nah, kalau kita berbicara kulit, wajah ini kan menjadi satu manifestasi deh, kita berbicara gini, orang tua yang mungkin gitu ya, habis makan adalah ya gitu, makan A gitu, kulitnya gatal-gatal, atau ketika di daerah yang dingin, kulitnya merah-merah gitu kan, gatal-gatal nggak enak gitu. Nah, apakah alergi pada anak ini sifatnya menurun dok, genetik lah ya kita bisa katakan, dari orang tua yang kalau orang tuanya makan ini atau dia di suhu begini gitu ya, maka anaknya juga kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama. Terima kasih. Untuk apakah alergi menurun? Dari hasil penelitian yang sudah lama sekali, 20 tahun diteliti, alergi itu memang menurun ya. Di mana pada orang tua dengan riwayat alergi semakin banyak, maksudnya begini, kalau misalnya kedua orang tuanya tidak ada yang alergi, anaknya itu biasanya kemungkinan alerginya kecil sekali, hanya 5-15%. Namun apabila satu orang tua alergi, apapun itu, alergi udara, alergi makanan, atau alergi bulu binatang seperti itu, risiko anak menjadi ada alergi juga 30%, naik hingga 30%. Apabila dua orang tua alergi dengan alergi yang berbeda, risikonya naik sampai 50%. Namun apabila orang tua dua-dua alergi yang sama, misalnya sama-sama asma dua orang tuanya, risiko alergi pada anaknya itu meningkat hingga 70-80%. Jadi dari penelitian yang sudah ada memang alergi ini menurun. Namun jenis alerginya apa? Belum tentu sama, bisa berbeda. Jadi bisa saja misalnya, orang tuanya asma, anaknya bukan bentuknya asma, bentuknya alergi pada kulitnya, atau jadi hidungnya sering mampet, atau meler-meler gitu saat malam hari. Iya, jadi bentuknya nggak mesti sama,
namun memang reaksi alergi ini menurun. Aduh, sampai 80% ya dok ya, itu mah udah apalagi yang sama gitu ya, ayah bundanya gitu. Nah, tapi aduh serem juga ya. Maksudnya ketika ayah bundanya mengalami ya alergi lah ya, kita nggak berbicara ya 10, 20 sampai 80% tadi disebut sama dokter Rizal. Anak ini kan punya bahasanya bibitnya ya gitu ya. Itu di usia berapa dok mulai bisa merespons alerginya? Apa mungkin benar-benar bahkan dari bayi pun lahir kalau misal di suhu dingin gitu ya, juga akan mengalami juga atau nunggu ada satu usia tertentu yang mulai bisa merespons tubuhnya terhadap alergen ini sendiri? Kalau alergi yang paling sering pada bayi ya, kalau pada bayi justru alergi yang kita paling sering ketemukan adalah alergi dari, pertama ditanya dulu anaknya ASI eksklusif atau dengan susu formula. Karena paling sering pada anak-anak bayi di bawah usia 1 tahun, alergi yang muncul itu penyebab terseringnya justru dari susu, yaitu alergi protein susu sapi, begitu. Oleh karena itu kenapa dokter anak selalu kalau kontrol bayi baru lahir selalu disemangati untuk ASI, kalau boleh ASI eksklusif, karena banyak sekali, tinggi sekali persentase bayi yang alergi dengan protein susu sapi itu. Gitu. Oke, makanya ada program ASI eksklusif ya dok ya, kalau bisa ASI gitu ya, dibandingkan dengan Sufor atau susu formula. Tapi kalau kita berbicara tentang anak-anak gitu ya dok ya, ini kan dari anak-anak sampai ya kita sih harapannya berhenti segera gitu ya si alergi ini. Tapi kan akhirnya kita melihat juga banyak sekali orang-orang dewasa yang juga mengalami alergi. Pertanyaannya gitu ya dok ya, apakah yang dari alergi mulai dari anak-anak ini bisa akan terbawa sampai dewasa dengan alergi yang sama dok atau akan berhenti dok? Untuk alergi sendiri apabila saat anak dia sudah terkena alergi jenis itu bisa hilang nggak? Bisa. Alergi bisa tiba-tiba saat dia beranjak remaja dewasa, untuk jenis alergi itu bisa hilang, bisa sekali. Banyak kejadian seperti itu. Namun biasanya anak yang sudah dengan riwayat alergi, bisa saja dia muncul reaksi alerginya jenis lain. Seperti misalnya saat dia bayi alergi susu sapi nih, atau saat dia balita dia alergi yang kita namakan dermatitis atopik, yang pipinya merah, kering. Nah itu saat dia beranjak remaja atau dewasa, bisa saja alerginya berubah menjadi alergi binatang atau alergi seperti asma. Asma itu alergi sebetulnya. Bisa berubah, bisa hilang, bisa hilang, bisa enggak ya, tergantung treatmentnya juga gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya ya dok ya, masih ngomongin seputar alergi pada anak. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana cara mengatasi alergi pada anak. Buat ayah bunda di rumah yang aduh anak kok ini gatel-gatel ya, ruam-ruam, merah-merah, bintik-bintik gitu ya. Ayo segera disimak. Kalau Anda mau tanya-tanya boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya dok, kalau anak-anak gitu ya, atau balita lah gitu ya mengalami alergi itu bisa berapa lama sih dok itu alerginya muncul di kulit badan atau di kulit mukanya, atau ya nanti kalau diobati juga sembuh atau nggak perlu diobati gitu ya, sembuh sendiri gitu. Secara normalnya itu alergi akan bertahan berapa lama? Terima kasih. Untuk alergi sendiri, alergi ini akan tetap muncul selama anak itu terpapar dengan alergen. Meskipun diobatin gimana? Kalau diobati tentu gejalanya berkurang. Tapi selama dia masih terpapar dengan penyebabnya atau alergen itu, tentu akan muncul-muncul kembali. Bahkan kalau terlalu lama, kita bilang kronis itu malah bisa semakin parah begitu. Jadi kalau berapa lama, selama dia terpapar dengan alergen itu dia akan muncul reaksi alerginya. Karena itu harus dicari tahu dan harus disingkirkan alergennya. Oke.
Tapi kalau untuk gejalanya dok, itu kan nggak mungkin langsung brek langsung numpuk semua ya dok ya, sampai gatal-gatal gitu kan. Pasti ada step-stepnya gitu kan, nggak langsung celing langsung muncul ruam merahnya, bintiknya kan nggak langsung. Pasti ada step-stepnya gitu ya, mulai dari yang sedikit-sedikit sampai banyak gitu. Nah sebenarnya gejala-gejala yang muncul ini akan sama nggak sih dok? Kan tadi kita berbicara pemicu dari alergi terutama pada anak-anak kan bisa beda-beda ya. Mungkin dari makanan, dari suhu, dari dan lain sebagainya deh, faktor lingkungan gitu ya. Itu gejalanya akan sama, identik, khas atau akan berbeda sesuai dengan penyebabnya sih dok? Untuk gejala sendiri pada alergi bukan bertahap sih sebetulnya. Jadi belum tentu dia muncul gejala ringan lama-lama jadi berat, enggak. Justru ada beberapa kasus alergi berat di mana kita bilang namanya reaksi anafilaksis atau shock anafilaktik. Itu reaksi alergi berat, dia tiba-tiba muncul, nggak muncul seperti yang biasa kita lihat pada kulit atau pada wajah. Ada yang tiba-tiba langsung muncul menjadi berat sampai yang kita takutkan sebetulnya kalau reaksi alergi berat bukan cuma pada mulut dan mata dan hidung itu. Kadang ada yang berat itu di saluran pernapasannya itu muncul reaksi alergi di mana saluran pernapasan akan menjadi bengkak dan tertutup untuk saluran pernapasannya. Jadi anak langsung sulit bernafas, itu fatal sekali. Karena itu harus langsung minta pertolongan, harus langsung diberikan terapinya. Kalau untuk reaksi sendiri nggak selalu dia muncul ringan dulu. Kalau untuk jenisnya, misalnya sama-sama alergi telur dua orang anak, tentu reaksinya berbeda. Belum tentu setiap anak dia punya respon imun terhadap suatu alergen itu berbeda. Ada yang ringan, ada yang langsung berat. Jenisnya pun berbeda. Ada yang alergi telur dia jadi muntah-muntah atau jadi diare, ada yang alergi telur jadi kulitnya merah-merah. Jadi munculnya berbeda, case by case begitu. Oke, case by case ya. Jadi akan berbeda muncul dari tiap anak itu sendiri gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang penyebabnya gitu ya, kan kalau ada nih kan memang di kulit gitu ya, kayak tadi dokter menyebut kulit dan wajah gitu. Kan biasa nature-nya anak-anak adalah mereka kalau gatal gitu ya, mereka akan menggaruk gitu ya. Nah kan yang ditakutkan sama orang tua adalah ketika mereka menggaruk kan, ya namanya anak ya nggak ngerti ngomong infeksi lah segala macam, apalagi tangannya habis main kemana gitu. Itu sebenarnya kalau ada anak yang gatal karena alergi terus digaruk, itu bisa menyebabkan infeksi juga nggak sih dok? Terima kasih. Untuk gatal misalnya reaksi alergi pada kulit ya, kan reaksi alergi paling umum itu jadi perih, panas, dan gatal. Kalau digaruk, kuku ini kan secara umum tajam ya pada anak. Dan di kuku itu kalau tidak dipotong rutin, dia akan ada kotoran di situ, ada bakteri di situ. Saat dia menggaruk, apabila kulitnya jadi luka, kemudian terkena kotoran itu, terkena bakteri, tentu risiko infeksi akan meningkat. Kalau udah begitu, sampai ada infeksi, obatnya bukan obat alergi saja, biasanya akan ditambahkan obat untuk mengatasi infeksinya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin efeknya juga ya, entah itu infeksi atau yang lain, tadi dokter menyebut bahwa ada juga yang sampai ke saluran pernapasan juga gitu ya dok ya. Nah apakah itu berarti apa ya bahasanya, yang punya riwayat asma, tadi juga kalau nggak salah dokter sempat menyebut asma juga bagian dari alergi juga gitu ya dok ya. Itu berarti lebih berbahaya ya dok ya ke orang-orang yang punya riwayat asma itu sendiri? Iya, pada anak dengan asma, dewasa juga dengan riwayat asma. Tentu kalau sampai muncul reaksi alergi, asmanya bisa kambuh. Karena yang sudah jelas dia yang lebih sensitif justru di saluran pernafasannya. Iya, kalau pada orang asma justru harus lebih hati-hati lagi karena ini saluran pernafasan. Dan manusia hidup karena bernafas salah satunya. Gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Diana. Nah dok, anak saya usia 1 tahun, saat peralihan ke susu formula ya, anak saya diare dan ruam. Oke, berobat terus sembuh, ganti merek Sufor masih diare juga, ganti susu soya masih diare juga.
Ini kenapa ya? Gimana solusinya? Ini seputar susu nih dok ya. Sufor minum Sufor diare ruam, terus berobat sembuh. Ganti merek Sufor diare lagi gitu ya. Terus ganti susu soya masih diare juga. Ini kenapa ya? Gimana solusinya, Bu Diana? Gimana nih dok? Terima kasih Bu Diana untuk pertanyaannya. Ini masalah yang banyak dijumpai ya, terutama saat anak perpindahan susu, yaitu ada saat usia 6 bulan atau pada saat usia 1 tahun saat dia ganti tahapan susu formula. Kenapa dia ganti merek masih begitu juga, atau susu soya masih begitu juga? Yang perlu diketahui kalau susu soya ini tidak menyelesaikan masalah, justru susu soya merupakan pilihan terakhir dari susu formula. Mengapa? Karena pada anak dengan ini saya kalau lihat dari ini kan gejalanya curiga alergi protein susu sapi ya. Pada anak dengan alergi protein susu sapi, apabila diberikan soya, kemungkinan dia tetap muncul reaksi alerginya itu masih tinggi, hingga 40-50%. Ini yang dinamakan cross allergy, di mana kandungan protein dari soya ini ternyata mirip dengan protein yang terdapat pada susu sapi. Jadi tetap muncul reaksi alerginya. Jadi gimana nih solusinya? Seperti kita ketahui susu formula ini ada yang namanya susu formula khusus, yaitu yang ada tahapan-tahapannya. Ada yang dinamakan susu formula khusus yang terhidrolisat parsial, ada yang terhidrolisat ekstensif, dan ada lagi namanya susu amino. Nah, 3 tahapan ini yang perlu dilihat. Biasanya anak dengan riwayat alergi susu sapi akan diberikan salah satu dari ketiga ini. Nah, tahapannya bagaimana? Kalau sudah muncul gejala, biasanya harus langsung diberikan susu formula yang khusus, yang hidrolisat ekstensif begitu. Namun tentu saja ibu jangan langsung ganti susu. Wah, dokter bilang gini kan. Jangan, karena harus tetap diperiksa. Dokter anak harus memastikan memang betul nggak nih reaksi alergi protein susu sapi. Kalau memang betul, nanti dokter anak akan meresepkan, karena susu-susu formula khusus ini harus diresepkan oleh dokter begitu. Tidak bisa langsung beli-beli bebas saja. Oke, seperti itu ya. Meskipun beda ya dok ya kandungan protein dari susu soya ke susu sapi gitu ya. Itu proteinnya beda tapi tetap ya itu dari cross allergi itu ya. Aduh, ini harus segera konsultasi ya Bu Diana ya. Terima kasih sudah menghubungi kami, semoga bisa menjawab ya. Dan semoga si kecil sehat selalu. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini kalau tadi melanjutkan mungkin ya pertanyaan dari Bu Diana, diare ruam gitu ya. Sering juga kan kita mendengar gitu ya, atau tahu deh itu entah tetangga, kenalan kita, atau bahkan mungkin anak kita sendiri gitu ya. Anaknya alergi itu sampai mual, muntah, diare itu bisa sampai di tahap itu nggak sih dok? Terima kasih. Untuk anak sendiri, reaksi saluran pencernaan yang paling ditakutkan tentu itu kan mual, muntah, dan diare. Kenapa? Karena keluar cairan berlebihan dari tubuh. Itu yang mengakibatkan risiko dehidrasi. Namun ternyata bukan cuma itu dia punya gejala pada saluran cerna. Ada pada anak reaksi alerginya justru menjadi konstipasi atau sembelit. Jadi lebih jarang BAB-nya, kemudian konsistensi fesesnya berubah menjadi keras, kecil-kecil, seperti mohon maaf dibilang kotoran kambing gitu. Jadi itu salah satu tanda juga harus dilihat. Kalau memang nggak muntah, nggak mual, nggak diare, tapi kok BAB-nya jadi jarang sekali, jadi beberapa hari sekali, kemudian anak tampak sakit, susah sekali mau buang air besar, atau dia frekuensinya normal tapi kok anak perutnya kembung terus nih, dia mual-mual, kemudian dia kentut-kentut. Nah, itu harus dilihat apakah memang reaksi alergi, karena bisa muncul seperti itu. Oke, dok, kalau untuk pengobatannya dok, maksudnya apakah perlu, kan tadi muncul di kulit sama di wajah gitu ya, itu banyakkan ke sifatnya oles gitu ya, atau minum, atau tergantung lagi penyebab alerginya dok untuk pengobatannya? Tentu untuk pengobatan paling utama dari reaksi alergi itu yaitu dikenali dulu dia punya alergennya, dikenali, sudah tahu alergennya itu disingkirkan. Pertama itu yang harus dilakukan itu. Kemudian untuk obat untuk mengurangi reaksi alergi sendiri, reaksi imunnya, kalau pada reaksi ringan di mana tidak ada reaksi pada saluran pencernaan atau yang lain, hanya pada kulit saja dan ringan, itu bisa diberikan obat oles. Obat oles untuk mengurangi reaksinya saja, untuk mengurangi gatal terutama.
karena siklus gatal garuk ini justru malah memperberat reaksi alergi. Nah, Karena setiap kali anak menggaruk, dari kulit itu akan mengeluarkan histamin tambahan yang akan meningkatkan kembali reaksi alerginya. tuh ya. Jadi Kalau emang obat minum, kapan dok perlu obat minum? Perlu obat minum itu saya nggak bisa bilang kalau gejala seperti ini perlu obat minum. Enggak, biasanya kita harus diperiksa dulu karena setiap anak kan berbeda, dia punya tingkat gejalanya. Dipastikan kalau memang perlu, dokter akan meresepkan untuk obat minum untuk mengurangi reaksi alergi. nah itu dia ya. Eh, Permasalahan kalau kita berbicara tentang alergi pada anak karena ya susah-susah gampang ya. Anak bisa dibilangin tapi kadang-kadang di luar kendali kita mereka garuk-garuk dan lain sebagainya bahkan bisa menyebabkan infeksi dan alerginya menjadi tambah parah. Nah ini PR orang tua ya. Oke dok, ini terima kasih penjelasannya. Next kita akan bahas tips meminimalkan risiko terjadinya alergi pada anak di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa 021 2903244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Rizal Rinaldi Somali SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita bahas tips ya dok ya, bagaimana sih cara meminimalkan risiko terjadinya alergi pada anak. Yang pertama adalah mendeteksi risiko alergi pada anak. Oke lah, kalau kasusnya adalah orang tua, tadi kita sudah sempat bahas ya, orang tua, ibu dan ayahnya, baik keduanya atau salah satunya punya riwayat alergi, kemungkinan besar kan anaknya bisa mengalami alergi juga, bahkan tadi yang kalau orang tuanya sama-sama punya alergi yang sama bisa sampai 80% kasusnya seperti itu ya. Nah kalau untuk kasus yang anak ini tidak memiliki, bukan anak, orang tua gitu, tidak memiliki riwayat alergi sama sekali gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai orang tua mendeteksi apakah ada risiko alergi yang bisa terjadi pada anak gitu dok? Cara mendeteksinya mungkin ada nggak sih pemeriksaan atau segala macamnya gitu dok? Nah, terima kasih. Untuk pemeriksaan alergi pada anak yang memang sudah lebih besar, ada pemeriksaan yang bisa dilakukan. Biasanya, namun pada anak dengan tidak ada alergi, kita jarang sekali melakukan pemeriksaan seperti itu. Karena kalau anaknya baik-baik saja, kenapa harus diperiksa? Tapi pada anak yang orang tuanya dengan riwayat alergi, terus orang tua penasaran nih, apakah anak saya ada alergi nggak ya? Ada banyak jenis-jenis alergen yang sudah dikenali dan bisa diperiksa. Pada anak yang lebih besar, kita melakukan namanya tes uji cukit kulit atau skin prick test, di mana pada kulit nanti diteteskan alergen-alergen yang sudah diketahui sering mengakibatkan alergi. Nanti dilihat dia punya reaksi pada kulitnya, muncul atau enggak. Namun kalau memang nggak ada indikasi, kita nggak akan melakukan itu. Ada lagi pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah seperti apa? Ada yang namanya pemeriksaan antibodi IgE spesifik. Tapi pemeriksaan antibodi IgE spesifik ini juga tidak dilakukan secara rutin. Kenapa? Karena tentu invasif ya, ambil darah seorang anak. Apalagi anaknya nggak sakit, anak sehat, dia makan minum bagus. Kalau memang nggak ada curiga alergi, kita nggak akan melakukan itu. Karena itu malah membuat dia trauma. Gitu kan, nggak perlu diambil darah. Namun apabila pada anak dengan reaksi alergi yang cenderung berat dan masih belum diketahui alergi apa nih, bisa dengan pemeriksaan darah, ada namanya IgE. Itu antibodinya dilihat muncul antibodi terhadap alergen apa. Oke, dok kalau semisal bahasa awamnya ya dok ya, kita bilang kayak ini alergi terhadap makanan A gitu ya, atau terhadap suhu dingin gitu. Nah bisa nggak sih maksudnya kayak sebelum kita tuh pingin makan itu gitu, si anak ini pingin makan itu, atau si anak ini karena nggak bisa dingin sementara orang tuanya pingin liburan ke Eropa gitu misalnya dok kayak gitu ya. Tapi kan akhirnya kehalang karena anaknya nggak bisa gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih dok, bahasa awamnya diakali gitu sebelum makan ini, sebelum pergi ke sini gitu, itu ada mungkin obat kah atau apa, suplemen kah atau apalah gitu yang bisa dikonsumsi oleh si anak untuk meminimalkan supaya tidak terjadi alergi, atau tetap akan terjadi juga atau gimana tuh dok? Kalau untuk jenis makanan tertentu, memang ada jenis-jenis makanan yang memang lebih secara frekuensi lebih banyak menyebabkan alergi. Misalnya apa? Susu, telur, produk-produk susu seperti keju begitu.
Dan untuk protein susu dan telur keju ini bisa dari pemeriksaan darah yang saya bilang, ada pemeriksaan antibodinya, dilihat apakah muncul, apakah ada antibodi terhadap itu. Itu bisa dilihat. Namun apabila belum ketahuan alergi makanan apa atau memang belum ada alergi makanan, misalnya mau pergi nih, mau makan sesuatu nanti di sana, perlu dikasih apa nggak? Ya nggak bisa sih. Harusnya justru, dan nggak perlu juga bawa-bawa obat antihistamin atau obat alergi itu, karena kalau nggak ada indikasinya buat apa, justru malah mengenalkan obat kan secara umum kan itu bahan kimia ya, jadi kalau memang nggak perlu buat apa diberikan kepada anak begitu. Oke, tapi kalau untuk kasus anak yang punya riwayat alergi dok gitu ya, yang punya riwayat alergi makan ini, kondisi dingin ini gitu segala macam deh gitu kondisinya, itu perlu tindakan preventif nggak sih dok? Maksudnya kayak ya ada frekuensi yang rutin untuk minum atau nanti aja kalau memang benar-benar muncul reaksi alerginya gitu? Untuk pada anak yang sudah dengan mempunyai alergi yang sudah diketahui dengan jelas, misalnya alergi dingin, kemudian orang tuanya mau pergi ke daerah yang dingin, tentu ya tidak dianjurkan ya, tapi kalau memang tetap memang harus urgent ataupun memang sudah pergi ke sana, apabila muncul gejala baru diberikan obat. Dan itu juga harus dengan petunjuk dokter, jangan maksudnya, oh setengah tahun atau 1 tahun yang lalu dokter udah kasih obat ini, di 1 tahun setelahnya reaksi yang mirip diberikan obat yang sama dengan dosis yang sama. Enggak juga, karena kan anak tumbuh ya, dia tambah besar, nggak menyembuhkan anaknya begitu. Jadi kalau memang perlu bawa obat pada anak yang sudah alergi, boleh. Baik, terima kasih Dr. Rizal atas penjelasannya. Semoga anak kita semuanya terbebas dari alergi ya gitu ya. Terima kasih dok, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Rizal, semoga bermanfaat ya. Untuk mendapatkan tayangan yang lebih jernih, segera beralih ke TV digital dengan membeli set-top box-nya sekarang juga. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.